Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram, wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa sairil awliya illah wal awliya itis'a wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masayyihina wa asatidina wa muallimina wa dabil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita, masih menerangkan tentang keutamaan sholat. Hadis nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong iku taroka tinggal as-shalat lan salat muta'ammidan halina ujur faqad maka temen-temen kafar kufur yaman jihara hal terang-terang. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia terang-terangan berbuat kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah. Jadi kan ada orang itu Islam, sholat belas, gitu. Orang seperti ini berarti terang-terangan melakukan perbuatan kufur kepada kufur, menolak, ingkar kepada jadi terang-terangan melawan Allah. Jadi berat orang seperti ini. Karena sholat itu adalah hal utama di antara 5 rukun Islam. Rukun itu artinya tiang. Di antara 5 rukun Islam yang menjadi imad itu sokok apa sokok? Tiang yang utama. Tiang yang utama itu adalah sholat. Jagat yang paling utama. Maka bila sholatnya itu rusak, ya sudah habis. Hadis yang lain Rasulullah mengatakan, awal ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah besok ketika hari kiamat itu adalah sholat. Sholatnya dihisab dulu, sholatnya beres baru yang lain. Kalau sholat aja sudah nggak beres, terus langsung bypass. Maksudnya bebas membunuh rokok, jadi bebas membunuh. Maksudnya begitu. Jadi pertama
Sebab kalau sholatnya selesai, yang lain selesai. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan kalau sholatnya selesai pasti jadi orang baik. Loh, kok ada orang sholatnya rutin tapi ngenditan ya rutin Pak. Itu sholatnya mesti bermasalah, mesti nggak benar sholatnya, gitu maksudnya. Jadi sholat itu kemarin kami terangkan, sholat itu ada amilatus sholah, ada iqamatus sholah. Sebagian besar orang itu amilatus sholah, melakukan sholat, padahal perintahnya itu tidak ada melakukan sholat itu. Perintahnya selalu aqimis sholah, yuqimus sholah, iqamatus sholah, mendirikan sholat. Jadi semua perintah urusan sholat itu mesti menggunakan kata mendirikan sholat, bukan mengerjakan. Artinya apa? Membangun nilai-nilai sholat. Kalau orang itu sholatnya betul-betul iqamatus sholat, mendirikan sholat, pasti akan tercegah dari perbuatan keji dan pasti sekali. Jangankan mencuri, jangankan berzina, kalau merasa kok bayar kalau sholatnya. Jadi membangun nilai sholat itu wah berat sekali, betul. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun, menggunakan lam takkid. Sesungguhnya sholat itu sungguh sangat berat. Jangan kelas kita lah, jauh sekali. Kalau kita ngomong khusyuk itu malah terlalu jauh. Betul. Para sahabat itu sampai oleh Rasulullah dilombakan, sampai yang paling khusyuk kan gitu ceritanya. Ternyata nggak ada. Oleh takbir sampai salam khusyuk terus, ternyata nggak ada. Jadi sampai ada kitab itu judulnya Ainal Khashi'in, di manakah orang-orang yang saking sulitnya mencari orang yang sholat itu adalah ibadah menghadap kepada Allah. Sampai Rasulullah itu mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Mi'raj itu naik. Kemarin kami sampaikan, semua perintah dan larangan dari Allah yang diberikan kepada Rasulullah, perintah zakat, perintah puasa, perintah sedekah, larangan zina, larangan minum khamr, semua perintah dan larangan Allah mewakilkan melalui malaikat Jibril untuk diberikan kepada Rasulullah, kecuali perintah sholat. Rasulullah diminta menghadap. Jadi hubungan yang direct, hubungan yang langsung. Maka sholat itu sebenarnya menghadap kepada Allah. Pertanyaan, ketika Anda sholat itu kira-kira menghadap Allah atau menghadap bacaan? Dari sini saja gagal kita. Rata-rata orang sholat itu konsentrasinya pada bacaan, tidak begitu menghadap Allah itu. Kita sibuk dengan berusaha mengingat bacaan kita. Loh, itu namanya menghadap bacaan loh, bukan menghadap Allah. Dari sini aja kita gagal. Nun sewu. Ulama-ulama mutaqaddimun, ulama-ulama salafus saleh itu kalau mengajarkan sholat khusyuk itu sederhana. Jadi lisannya membaca. Contoh, ketika kita rukuk atau sujud, kita membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lisan kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pikiran kita memaknai bacaan itu. Hati kita
menyebut Allah, Allah, Allah. Lisannya mengucapkan bacaan, pikirannya memaknai, hatinya Allah, 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 terus tidak berhenti. Ya napa kira-kira? Itu yang disebut menghadap Allah. Lah, lisan kita mengatakan, pikiran kita memaknai saja, kita sudah gagal ini. Betul enggak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, masih bisa kita. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pikiran kita memaknai begitu, lisan kita mengucapkan, hati kita Allah, 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 menghadap, itu namanya. Itu namanya menghadap kepada Allah. Karena Rasulullah tahu umatnya itu sulit untuk khusyuk, maka setelah sholat diperintahkan membaca istighfar. Tuh, ini termasuk solusi gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ngapunten kula niki nggih sholat tapi ra iso khusyuk babar pisan. Bila kita mau menyadari kekurangan kita seperti ini, maka sholat kita lebih mudah diterima oleh Allah. Kan ada orang itu melakukan ibadah tapi mengantarkan dirinya menjadi orang yang takabur, orang yang ujub. Kan ada. Sebab-sebabnya orang takabur, sebab-sebabnya orang ujub itu antara lain bil ilmi, sebab ilmu, merasa lebih pintar dari orang lain. Yang kedua bila ibadah, merasa ibadahnya lebih baik dari orang lain. Jadi ini penyakit loh ini. Jadi kulon jenengan mungkin sholat jamaah rutin, sehingga ketika melihat orang yang sholat jamaahnya tidak rutin, kita merasa lebih dibanding mereka. Kalau itu penyakit itu, penyakit itu. Jadi dalam hikam itu diterangkan, dosa yang menjadikan kita butuh ampunan Allah dan merasa hina itu lebih baik daripada ibadah yang mengantarkan kita pada sifat takabur. Karena takabur itu pakaian Allah, tidak boleh kita memakai itu. Tidak boleh kita memakai itu, artinya sama dengan mengkudeta Tuhan, kan begitu kan? Nah, oh itu haknya Allah kok kita yang menggunakan. Jadi orang yang terang-terangan meninggalkan sholat, maka dia meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia terang-terangan kufur kepada Allah. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, ma min abdin mu'min yadruku sholati walam ya'tiha illa kataballahu ala wajhihi hadza kharijum min rahmatillah. Bila ada orang meninggalkan sholat, kemudian dia tidak menggantikan sholat itu, maka orang seperti ini akan dicatat pada wajahnya tulisan hadza kharijum min rahmatillah. Nang bathuke ana tulisane, ini adalah orang yang keluar dari rahmatnya Allah. Coba bayangkan, itu orang yang meninggalkan sholat itu neng batu ono tulisan seperti itu sebenarnya. Hadza kharijum min rahmatillah, ini adalah orang yang keluar dari rahmatnya Allah. Naudzubillah min dzalik. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, idza tarakal abdu fardhan wahidan kataba ismuhu ala babin nar. Apabila seorang hamba meninggalkan fardu yang satu, maksudnya sholat sekali saja, kutiba maka dicatat ismuhu ala babin nar, namanya di pintu neraka. Ini tinggal sholat sepisan jenenge wis dicatat neng lawangi neraka. Iki daftar penghuni neraka. Naudzubillah min. Semua dosa yang kita lakukan, umpamanya kita pernah meninggalkan sholat, nama kita dicatat di pintu neraka. Berarti calon penduduk neraka.
Suatu ketika kita minta ampun kepada Allah dan diampuni, maka tulisan itu akan dihapus oleh Allah. Di semua dosa itu bila dihapus oleh Allah, ya sudah selesai. Jadi umat Rasulullah termasuk kita ini nek diakoni tapi. Nah, ya. Jadi kalau kita itu kan mengaku umat Rasulullah kan kita. Rasulullah belum tentu ngakoni kita, kan begitu kan? Mudah-mudahan diakonilah, mudah-mudahan. Umat Rasulullah itu sebagian besar itu adalah mereka datang di hari kiamat dengan membawa dosa yang banyak, tetapi diampuni oleh Allah. Itu rata-rata umat Rasulullah itu begitu. Tapi ada sepertiga golongan yadkhulunal jannata bighairi hisab, mereka ini masuk surga tanpa hisab. Tapi yang terbanyak itu umat Rasulullah berbondong-bondong besok di hari kiamat dengan memikul dosa yang banyak. Na'udzubillah min. Cuman dosa ini kemudian dihapus oleh Allah. Nah, karena mendapat syafaat dari Rasul. Suatu ketika malaikat Jibril itu menyampaikan keheranan, gumun. Nopo gumun itu apa gumun itu? Ya heran tadi. Kalimatnya begini. Ajaban lil ummami sabiqah kaifan najah miman najah wa ma'ahum kafratul ahwal wa ajaban kaifal ajab li ummati Muhammadin mimman halak kaifa halak wa ma'ahum syafa'atul udma. Kata malaikat Jibril begini, aku iki heran, kok bisa umat-umat zaman dahulu mereka itu mencapai keberhasilan dunia dan kebahagiaan akhirat, padahal keadaan mereka itu berat sekali. Jibril heran. Umat-umat zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Ibrahim, mereka itu banyak yang masuk surga. Padahal zaman itu keadaan mereka jauh lebih berat. Ujian yang dihadapi jauh lebih berat. Nglakoni ibadah siji ganjarane ya siji. Nglakoni dosa siji azabe disegerakan. Berat nomor itu. Berat. Itu umat-umat zaman dulu itu gitu. Sebelum zaman Rasulullah. Nglakoni dosa siji azabnya disegerakan. Kalau kita kan ditunda, sok di akhirat. Terkadang ditunda dosa sekarang, kok gak tobat-tobat, tahun depan baru diberikan azab di dunia oleh Allah. Itu namanya ditunda. Kalau umat zaman dulu enggak, kontan. Keadaan yang begitu berat ternyata justru mereka banyak yang selamat. Wa ajaban kaifal ajab li ummati Ahmadin. Dan aku lebih heran lagi, kata malaikat Jibril, kok bisa ada satu saja umatnya Muhammad mereka rusak, gagal. Padahal pada diri umat Muhammad itu disertakan syafaatul udma, syafaat yang paling besar, kemudahan yang paling banyak. Ada satu saja umat Rasulullah itu gagal. Urusan dunyane gagal, urusan akhiratnya gagal. Malaikat Jibril itu heran. Kok iso wong dikei kemudahan sebegitu banyaknya kok bisa gagal? Dosa yo gak langsung diadab. Ditunggu karo Gusti Allah kapan tobat. Ngelakoni kebagusan siji, pahalanya dilipat gandakan. Khusus itu umat Rasulullah itu. Coba, ngene heran malaikat kok iso dikei gampange kaya ngono kok malah cilaka. Itu ngumun malaikat. Panjenengan sedekah siji dijoli 10 kan begitu kan? Sampai 100, sampai 700, sampai 1000. Itu di luar bulan Sa'ban. Nek di bulan ini wah tak terhingga. Khusus bulan Sa'ban.
Li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun, kata Rasulullah. Bulan ini disebut bulan Sa'ban karena setiap kebagusan yatasya'abu, dijadikan bercabang-cabang. Jadi dilipat gandakan pahalanya. Itu khusus bulan Sa'ban. Semua kebaikan di bulan Sa'ban dilipatkan oleh Allah. Pemenang maca sholawat seperti keterangan kemarin ini, wah tambah luar biasa, itu sudah luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sholawatu tawi pira-pira salat kang sholawatul khamsu tawi pira-pira salat kang 5 iku kafaratun, dadi kafarat lima kedue barang bainahuna kang antarane salat majtunibat selagine den doi apa al kabairu pira-pira dosa gedhe. Wal jum'atu lan Jumat ilal jum'ati tumeka marang Jumat kang weneh iku kafaratun, dadi kafarat lima kedue barang bainahuma kang tetep antarane Jumat loro wa ziyadatu lan tambah salasati ayamin telu pirang-pirang dina. Salat satu dengan salat yang lain itu adalah kafarat. Kafarat itu tebusan untuk dosa yang kita lakukan. Antara subuh, panjangan subuh salat subuh, nanti duhur salat duhur, dosa yang dilakukan di antara kedua salat ini dihapus oleh Allah. Selama kita menjauhi dosa besar. Bar duhur nglakoni dosa meneh cilik-cilik. Mengko asar salat asar, dosa di antara duhur dan asar dihapus lagi oleh Allah. Selama kita menjauhi dosa besar. Enak toh? Wis pokoke umat Kanjeng Nabi enake pol. Jumat satu dengan Jumat yang lain itu juga menjadi pelebur dosa. Bar Jumatan panjenengan kok nglakoni dosa. Sabtu dosa, Minggu dosa. Ketemu Jumat meneh, dosa antara Jumat satu dengan Jumat yang lain dihapus. Selama kita menjauhi dosa besar. Enak toh? Jadi khusus niki umatnya Kanjeng Nabi. Makanya dikatakan umat Rasulullah itu nanti datang ke hari kiamat berbondong-bondong membawa dosa yang banyak, tetapi dosa itu dihabiskan oleh Allah. Ngene dadi umat Rasulullah kok ora gelem matur suwun nang Rasulullah wis kebuwajut gitu. Wujudnya matur suwun itu banyak membaca sholawat. Sudahlah, perbanyak sholawat itu. Seandainya kita bukan umat Rasulullah sembuh nasibnya piye? Kan begitu kan? Perbanyak sholawat. Ibadah paling gampang. Panjenengan sholat kok ora khusuk kuwi ancamane dilebokke neraka wel. Panjenengan maca Quran kok ora teliti, macane dadi keliru, gak sida oleh ganjaran oleh dosa. Panjenengan zikir, maca istighfar, maca Asmaul Husna, kok nglambyar, ora serius, zikirnya ndak sampai, ndak diterima oleh Allah. Tapi nek maca sholawat mboten. Waktu bab sholawat sudah kami terangkan itu. Insya Allah jenengan ya wis lali kaya ini. Sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, bersolawat kepadamu sekali akan mendapatkan rahmat dari Allah 10 kali. Apakah yang begitu itu bagi orang yang hadirul qalbi, orang yang khusyuk ketika membaca sholawat? Rasulullah menjawab, enggak. Itu bagi orang membaca sholawat hatinya nglambyar. Maca sholawatnya asal-asalan. Itu 1 diijoli 10. Itu kalau di luar bulan Sa'ban. Kalau di bulan Sa'ban enggak. Diijoli berjuta-juta. Padahal hatinya enggak khusyuk sama sekali. Adapun bagi orang-orang yang hadirul qalbi, hanya Allah yang mengetahui berapa pahalanya. Saking banyak sholawat. Hanya nyanyi-nyanyi maca sholawat itu enggak apa-apa sudah. Beda toh? Lah ini
Special edition. Ya coba edisi spesial betul sholawat itu. Ibadah paling mudah. Paling mudah. Nah, ini jangan usahakanlah jangan lepas sholawat itu. Jangan lepas. Para jamaah, inilah keutamaan sholat, termasuk menghapus dosa. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, maftaradallahu alal ibadi ba'da tauhid syai'an ahabba ilaihi minas sholah. Apa-apa yang diwajibkan Allah terhadap hambanya setelah tauhid. Apa tauhid itu? Mengesahkan Allah. Apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya setelah tauhid, tidak ada yang lebih disenangi kecuali ibadah sholat. Jadi menauhidkan Allah itu termasuk hal yang utama, hal yang fardu. Kewajiban pertama kali yang diberikan kepada kita itu adalah ma'rifatu ilahi, mengenal Allah. Mengenal Allah itu kewajiban pertama yang diberikan Allah kepada kita. Berarti mengesahkan Allah itu pondasi itu sudah. Setelah itu tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah kecuali sholat. Nah, ini semua para orang-orang alim itu hobi sholat. Hobi, sholat itu menjadi hobi, kesukaan. Bu sholat apa wae, pokok sholat. Bahkan sampai itu saya melihat kiai-kiai itu sholat itu bingung saya nyebut ini sholat apa meneh gitu. Saking banyaknya sholat yang dilakukan. Nek panjenengan kapan-kapan nek ngaji kitab Bidayah, iki bab pira to? Wah, suwi nggih. Itu ada sholat namanya sholat isyraq, ada namanya lagi sholat awabin, ada namanya lagi sholat subutul iman. Banyak macam sholat itu. Banyak macam-macam sholat sunnah. Jadi panjangan kok. Dan sholat sunnah itu pahalanya lebih besar dilakukan di rumah, bukan di masjid. Perbedaannya 27 derajat. Padha karo wong sholat jamaah. Jadi sholat sunnah yang dilakukan di rumah dibandingkan di masjid itu selisihnya 27 derajat lebih tinggi di rumah. Kecuali sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Wah, itu beda urusan. Panjenengan tangi turu esuk baratus arep budal yang masjid ngenteni adzan sholat fajar di rumah dulu. Mengko budal yang masjid sampai masjid, masuk masjid baru sholat tahiyatul masjid. Terus iktikaf nunggu adzan subuh. Beradzan subuh baru sholat qobliyah subuh. Berqobliyah subuh duduk lagi berzikir sambil iktikaf nunggu sholat subuh dan seterusnya. Itu di kitab Bidayah itu urut apa yang dilakukan mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, enak toh? Berarti aktivitas kita sehari. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, fa inna sholawatul khamsu tudhibud dunub kama yudhibul ma'ud daron. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu menghilangkan dosa sebagaimana air menghapus debu, menghilangkan kotoran. Jadi gerujuk hilang meneh, digerujuk hilang meneh. Nggih, sing mesakne niku sing bakal nyatet amal itu. Baru nyatet dosa digerujuk hilang meneh, tipek meneh, catet dosa. Jadi buku kita itu kayaknya nanti banyak nolnya. Ganjaran pahala ngerasani wong entek pahalane kan begitu kan? Pahala kasut karo wong entek meneh pahalane gitu. Jadi buku kita kayaknya banyak nolnya itu, enggak ada tulisannya kira-kira. Itu beruntung nek ndak ada tulisannya itu. Betul itu.
sudah kategori beruntung. Dalam kitab Hikam, Ibnu Athaillah Sakandari menerangkan, as-salatu dhuhratul lil qulubi min adnasid dunubi wastiftahu li babil ghuyubi tattasi'u fiha mayadirul asrar wa tasurruf fiha sawariqul anwar. As-salatu salat dhuhratun lil qulubi mensucikan hati min adnasid dunub dari kejelekan-kejelekan dosa. Jadi sholat itu membersihkan hati dari dosa, bukan dari penyakit hati. Ini saya ulangi lagi ya. Dosa dan penyakit hati itu beda. Dosa ya dosa, maksiat yang kita lakukan. Kalau penyakit hati itu riya, ujub, takabur, syahwat, hawa, itu kan penyakit. Itu tidak bisa itu dihilangkan dengan ibadah, tidak bisa. Salat itu dhuhratun lil qulubi min adnasid dunub, mensucikan hati dari kejelekan dosa. Wastiftahu li babil ghuyub, dan merupakan pembuka pintu-pintu gaib. Semua orang Islam itu wajib yu'minuna bil ghaibi, iman kepada sesuatu yang gaib. Gaib itu apa sih? Apa gaib itu? Itu gaib itu terus demit, enggak begitu gaib itu. Enggak begitu demit, enggak begitu gaib itu. Gaib itu sesuatu yang kasat mata, sesuatu yang tidak bisa diindra. Contoh, pikiran. Itu gaib. Jadi dalam asumsi kita jangan dimaknai gaib itu terus ketemu gendruwo, ndak begitu. Itu kakek ndelok TV po sing ngarai. Dadi akhirnya asumsinya seperti itu. Pikiran itu gaib. Ada tetapi tidak bisa diindra, betul enggak? Perasaan itu juga napa bedane pikiran karo perasaan? Beda kan? Kami pernah menerangkan pikiran itu 3, mafakiratul mukhayyalah, mafakiratul wahbiyah, mafakiratul lali meneh kan nggih, repot terus ngarali terus mawon. Itu gaib, itu ndak tampak itu. Tapi kita semua meyakini, merasa, tidak hanya meyakini, kita sudah membuktikan kalau itu ada. Gitu. Susah, seneng, sumpek, perasaan berarti kan. Kita sudah membuktikan kalau itu ada. Yu'minuna bil ghaibi. Wastiftahu li babil ghuyub, dan salat itu merupakan pembuka pintu-pintu gaib. Semakin kita salat, semakin sensitivitas kita tinggi. Kepekaan kita semakin tinggi, menjaga perasaan orang lain semakin pintar. Menjaga pikiran kita lebih pintar. Itu sing urusan mudah. Sing urusan sulit lebih banyak lagi. Yu'minuna bil ghaibi, iman kepada sesuatu yang gaib. Contohnya iman kepada hari akhir, hari kiamat. Gaib itu bagi kita sekarang gaib. Kenapa? Durung dilakoni. Kan begitu kan? Termasuk Allah gaib. Dengan sholat itu akan terbuka pintu gaib. Kita akan bisa melihat Allah. Melihat Allah itu perintah. Anta abudallah ka'annaka tarahu, ibadahlah seolah-olah engkau melihat Allah, perintah. Jadi kalau kita belum bisa melihat Allah, kita belum melakukan perintah dengan benar. Untungnya ada terusan hadis, fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Sudah, ini yang paling rendah ini. Ini yang paling rendah. Wastifahu li babil ghuyub. Tattasi'u fiha mayadirul asrar. Di dalam salat itu terbentang luas rahasia-rahasia Allah. Sudahlah, dengan salat itu akan mendapatkan banyak sekali. Karena di dalam salat itu banyak rahasia Allah. Yang namanya rahasia ya rahasia. Mayadinul asrar, mayadin itu jamak dari maidan.
lapangan rahasia di dalam sholat. Wa tasurruk fiha sawariqal anwar, dan di dalam sholat pula akan muncul cahaya, pikirannya bercahaya, menjadi orang yang brilian, hatinya bercahaya, sehingga mudah menangkap tanda-tanda kebesaran Allah. Hatinya bercahaya namanya basirah, mata hatinya bisa memandang. Luar biasa. Itu sholat. Dan masih banyak lagi keutamaan dari sholat itu. Makanya menjaga sholat, menjaga angel apa meneh membangun sholat. Pun ini dalam Al-Quran ada ayat yang menyebut ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, memohonlah kalian kepada Allah, bis-sabri was-sholati, dengan melakukan sabar dan sholat. Bila kita minta tolong kepada Allah, lakukan dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ista'inu, mintalah tolong kalian kepada Allah, bis-sabri, dengan sabar. Yang dimaksud dengan sabar itu adalah berpuasa. Sebab bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, itu nama lainnya adalah Syahrus Sabri, bulan kesabaran. Minta tolonglah kepada Allah dengan puasa dan sholat. Itu dalam tafsir diterangkan seperti itu. Nah, dengan maca terjemah ketemune ya mesti sabar terus mengko. Ini orang-orang zaman dahulu bila mereka butuh betul dengan Allah, dengan pertolongan Allah, yang dilakukan mereka adalah berpuasa, kemudian memperbanyak sholat. Nah ini innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang puasa. Begitu otomatis. Karena as-sabr dimaknai puasa. Kenapa begitu? Ya orang puasa kan menjaga semua hal. Tidak hanya menjaga dari haus dan lapar saja. Pandangannya dijaga, telinganya dijaga, lisannya dijaga. Kalau tidak sabar, tidak mungkin bisa melakukan itu. Kan begitu kan? Nah, jadi kepingin gampang hasil yo sing sregep poso. Yo poso yo sholat. Pun liyane poso mboten enten Pak, poso niku luwe ya kasep kan dhisik luwe pancen. Pun wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong iku jama'a bainas sholaitaini, mengumpulkan dua salat, min ghairi udrin, saking tanpa udzur, faqad ata maka temen teka sapa man baban ing lawang siji min abwabil kabair, saka pira-pira lawange kabair. Barang siapa yang mengumpulkan dua salat tanpa udzur, mengumpulkan dua salat tanpa udzur, maghrib digandeng isya tanpa ada halangan, tanpa udzur, orang seperti ini membuka satu pintu dari beberapa pintu dosa besar. Kalau ada udzur, maka sebaiknya justru menggabungkan sholat. Dengan safar, perjalanan, zuhur asar dijamak, ini rukhsah namanya. Apa rukhsah itu? Keringanan yang diberikan Allah. Sebaiknya malah lakukan. Kenapa? Bila diberi keringanan kita tidak mau menggunakan, dikhawatirkan kita menjadi orang yang takabur. Lho dikai keringanan kok ora gelem gawe. Seolah-olah kita gitu. Jadi lakukan. Sambil kita praktek. Engko nek gak tahu praktek salat jamak kosor, kangelan sampean kan ngoten nggih. Sampai dipraktekne ilmu itu dipraktekkan. Betul. Kalau tidak ada udzur, tengok-tengok terus dijamak. Lah ini problem. Sama dengan membuka pintu dosa-dosa besar. Sama dengan begitu. Hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan, la yaqbalallahu min tarikis sholati
saumahu wala shadaqatahu wala hajjahu wala amalahu wala zakatahu. Allah tidak menerima bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, puasa mereka, sedekah mereka, ibadah haji mereka, zakat mereka, dan semua amal mereka. Zikir mereka nggak diterima, puasa, zakat, sedekah nggak diterima kabeh gara-gara ini tarikus sholat, meninggalkan sholat. Ini kan ono. Aku nek tanggamu iku nek salate gak nyacat aku, apik jamaah nang masjid terus. Tapi senengane nglarani atine wong. Senengane maido wong. Sik atuk aku, masih aku gak sembahyang, gak tahu maido wong iku tambah nemen. Gak tambah apik. Lah itu tadi dalilnya. Jadi semua kebaikan orang yang meninggalkan sholat itu tidak diterima. Poin sudah itu kan. Si aduk sholat senajan si seneng ngelokno uang, nah itu diampuni dosanya kan begitu. Antara sholat satu dengan sholat lain menghapus dosa. Si aduk itu. Jadi inilah akibat orang-orang yang nggak tahu ngaji itu akhirnya berpendapat seenaknya sendiri kan begitu kan. Tonggone sampean iku yu salate gak nyacat aku rutin, tapi deloken korupsi jalan terus. Aduh aku gak tahu ngrugekno wong liya, masih aku gak tahu yoga ya tambah remek. Nah, ini dalile. Ini dalil. Ya dua-duanya salah gitu loh. Cuman kalau ditimbang mana yang lebih parah? Yang lebih parah yang meninggalkan sholat. Dua-duanya sama-sama jelek, harus kita hindari, ya, harus kita hindari. Hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan tarikus sholati yanzilu alaihi kulla yaumin wa lailatin alfa laknatin wa alfa sakhatin. Bagi orang yang meninggalkan sholat, diturunkan kepadanya setiap hari, setiap siang dan malam 1000 laknat dan 1000 bendu kebencian dari Allah. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu sehari semalam itu mendapatkan 1000 laknat dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Awake dhewe dilaknati Gusti Allah pisan wae wis walah ra karu-karuan. Lah kok 1000 laknat. Jadi betul jaga betul sholat itu. Kalau kiai kula malah pesen ngene. Kowe kok menangi dulurmu utawa tanggamu nduwablek, wis sing penting salate aja ditinggal. Zaman Rasulullah itu ternyata ada kasus ini. Suatu ketika sahabat itu laporan pada Rasulullah, ya Rasulullah, pemuda ini sholatnya rutin, tapi nakalnya minta ampun. Apa jawab Rasulullah? Wis ben, sudah biarkan, nanti kebaikannya akan menghilangkan kejelekan. Setelah diamati oleh sahabat bertahun-tahun, ternyata betul. Suwene suwi nakale hilang dewi. Tapi kita kan nggak pingin suwi, ngoten nggih. Engko nakale durung entek kedisian berangkat, kan susah ini. Jadi bagaimana kita mempercepat gitu. Jadi kita ini sudah masuk program extension lah, percepatan. Iya carane ndang-ndang ilang nakale kan begitu kan. Nah, kalau seandainya kita biarkan gitu, sholat jalankan terus, ndablek jalankan terus, nanti lama-lama itu hilang itu nakalnya itu. Nah lama-lama itu kan kita tidak bisa memprediksi, unpredictable itu berapa lama. Kalau dia ditarungkan mesti menang sholatnya, pasti itu sudah. Lah kalau sampai 20 tahun kan ya piye kan begitu kan. Nah, ini gambaran nih. Jadi jangan pernah tinggal sholat sudah. Sampai dia sekali dulu pesennya gitu. Kok menangi dulurmu dua blek, sing penting ojo tinggal sholat, karena nanti akan mewarnai. Innal hasanat
yudhibnu sayyi'at. Kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Pun para jamaah, sampai sini dulu menerangkan tentang keutamaan sholat. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Nggih, monggo. Dosa? Syirik kan dosa besar. Jadi begini, syirik itu kan ada syirik jahri, ada syirik khafi, syirik samar, syirik jelas. Syirik itu dosa besar, tapi ada syirik yang siri, syirik yang samar. Syirik yang samar itu kategori syirik kecil, bukan termasuk kabair, bukan termasuk dosa besar. Jadi hal seperti itu sering kita lakukan. Jangan begitu. Kita mempunyai keyakinan sing gawe seneng Gusti Allah, sing gawe susah Gusti Allah, sing gawe sehat Gusti Allah, sing gawe lara Gusti Allah. Lah kok tanggal 6 seneng, tanggal tuwek susah. Berarti sapa pangerane? Ini namanya syirik khafi, syirik yang samar, bukan dosa besar, bukan. Nah, dosa seperti ini diampuni oleh Allah bila kita melakukan sholat sing rutin tadi, karena termasuk bukan dosa besar tapi dosa kecil. Jadi walaupun syirik itu masih diurai lagi syirik yang seperti apa. Jadi begitu. Oke. Nggih, monggo Bapak. Iya. Jadi marhalah jarak yang diperbolehkan seseorang melakukan sholat jamak itu kurang lebih sekitar 8 kilo menurut pendapat Imam Syafi'i. 8 kilo Surabaya Kertosono kurang lebih. Nggih. Hah? Lagi. Surabaya Kertosono kurang lebih, betul. 80. Nah, lebih bahkan nggih. Nah, apakah boleh menjamak sholat? Padahal kondisinya tidak sama dengan dulu. Nah, dulu naik onta 80 kilo ya suwi. Sekarang naik etol. Numpaknya gak mobil sekarang, numpak etol. Apakah ini diperbolehkan? Boleh. Sama. Ini sama. Selama lebih dari 80 kilo maka boleh menjamak sholat. Sama. Padahal tingkat kesulitannya berbeda. Kalau dulu naik onta, sekarang naik mobil. Bagaimana ini Pak? Apakah ini dihukumi sama? Tetap hukum secara fikihnya sama. Boleh menjamak sholat. Nah, dan ini. Bagaimana dengan pahalanya? Orang yang melakukan rukhsah, kemudahan yang diberikan Allah, itu namanya orang yang bisa menerima kemudahan yang diberi Allah. Bila kita umpama kepingin menjaga waktu, tetap sholat di waktunya, tidak mengumpulkan sholat, apakah boleh? Kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Boleh. Kalau ditanya lebih utama mana? Saya mengatakan lebih utama yang melakukan rukhsah menjamak sholat. Kenapa? Karena sudah diberi kemudahan, kok orang gelem itu kan koyo-koyo menolak. Nah kan begitu kan? Nah, jadi ini dasar-dasarnya.
Jadi menjamak sholat itu sebenarnya bukan karena perjalanan saja. Jamak itu 5. Dalam kitab apa itu, lupa saya nama kitabnya, Rahmatul Ummah. Ada kalanya jamak li safar, menjamak sholat karena perjalanan. Ada jamak lil hajah, karena hajat. Contoh manten. Panjenengan dadi manten, temune jam 7, jam 5 sore dirias. Apakah boleh menjamak sholat? Boleh. Ditakhir boleh nih. Jamak takhir boleh. Isya engko beracara jam 12 boleh. Ini namanya jamak lil hajah, karena punya hajat. Punya hajat kan nggak tiap hari. Masuk sampean rabi bendino kan mboten ya. Nah, jadi hajat itu kan sifatnya insidental, betul nggak? Anak buang hajat tiap hari, beda urusan itu. Ada lagi jamak lil marid, jamak karena sakit. Panjenengan yang rumah sakit matang-matang, betul fisiknya lemah, boleh menjamak sholat, boleh. Padahal nggak bepergian, boleh. Jamak lil safar, jamak lil hajat, jamak lil marid, jamak lil arafah. Menjamak sholat ketika wukuf di Arafah. Wukuf itu kan duduk, malah sunnah menjamak itu, nggak kemana-mana kan itu malah diperintahkan untuk menjamak sholat. Yang kelima jamak lil mator, jamak ketika hujan deras. Ini biasanya kejadiannya ketika Jumat kok terjadi badai, nggak bisa pergi ke masjid mama begitu, malah boleh nih di rumah menjamak duhur dan asar, boleh. Tsunami, walah kacau, melbu waktu duhur, tsunami ini teko, gak sembahyang duhur, bingung nulungi konco, nulungi tonggo, bagaimana ini solusinya? Sampai entek waktu duhur, durung sembahyang duhur, berniatlah menjamak di waktu asar karena bencana, boleh, padahal nggak pergi, boleh. Ya, jadi beragama itu luas seperti itu. Tengah-tengah perang melbu waktu maghrib, yo gak maghrib sampean sembahyang maghrib bacok karo musuh ya. Berniat jamaah nanti isya saja jamaah. Nah, contohnya seperti itu. Jadi saya sama kawan-kawan itu sering mempraktekkan, ayo praktek sholat jamaah. Suatu ketika nanti kalau kita melakukan nggak bingung, piye to Pak, jamaah itu bagaimana, jamaah qashar itu seperti apa, niate piye, prakteke piye. Wis kula wulangi bolak-balik, biasanya nek bareng-bareng kali kanca-kanca ziarah itu praktek kan itu. Wis kula wulangi salat sunah qobliyah ba'diyah nek jamak itu seperti apa. Yo gak ono sing praktek qobliyah ba'diyah langsung mawon Pak, wis ngono rata-rata. Wis ndak apa-apa lah, sepenting praktek dulu lah nggih, pelan-pelan. Jadi seperti itu. Pun para jamaah, sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.